Selamat siang semua. Perkenalkan saya Ruby Kimberly dan hari ini saya akan membahas tentang Natural Language Processing atau NLP. Adalah satu bidang dalam Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang definisi dan pentingnya NLP, komponen utama NLP, cara kerja NLP, dan metode pemrosesan bahasa, algoritma dan model NLP yang digunakan, tantangan apa aja yang dihadapi dalam pengembangan NLP, dan aplikasi nyata NLP dalam berbagai bidang. Yang pertama, apa itu NLP? Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari Artificial Intelligence dan linguistik komputasional yang memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Secara umum, NLP berfungsi sebagai jembatan antara bahasa alami manusia dan bahasa mesin atau kode biner. Tanpa NLP, komputer hanya dapat memahami data dalam bentuk angka. Tetapi dengan NLP, komputer dapat memahami teks, konteks, bahkan emosi dalam bahasa manusia. Mengapa NLP itu penting? Yang pertama adalah memungkinkan interaksi antara manusia dan mesin dalam bahasa yang alami. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pemrosesan data teks dalam jumlah yang besar, membantu menganalisis data berbasis teks untuk pengambilan keputusan, dan memungkinkan otomatisasi dalam komunikasi bisnis dan layanan pelanggan. Selanjutnya adalah komponen utama dalam NLP. Agar komputer dapat memahami bahasa manusia, NLP memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah Natural Language Understanding atau pemahaman bahasa. NLP memungkinkan komputer untuk memahami makna dalam satu teks dengan mempertimbangkan tata bahasa, semantik, dan konteks. Lalu semantik adalah memahami makna kata dan frasa. Sintaksis adalah memahami struktur gramatikal dalam suatu kalimat. Dan pragmatik yaitu memahami konteks dan maksud di balik suatu kalimat. Selanjutnya adalah Natural Language Processing atau NLP adalah pemrosesan bahasa. Pada tahap ini, NLP memproses teks atau suara agar dapat dianalisis oleh mesin. Ini mencakup berbagai teknik seperti tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi kata atau frasa. Top word removal, yaitu menghapus kata yang tidak terlalu berpengaruh seperti dan, di, ke, dan lemmatization and stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Dan yang ketiga adalah Natural Language Generation atau NLG, yaitu pembuatan bahasa. NLG adalah tahap di mana sistem NLP menghasilkan teks yang dapat dipahami oleh manusia. Misalnya, chatbot yang menjawab pertanyaan, sistem teks otomatis yang merangkum berita atau laporan, dan sistem AI yang menghasilkan teks dari data numerik. Lalu bagaimana cara kerja NLP? Untuk memahami teks dan suara, NLP menggunakan beberapa teknik pemrosesan bahasa alami. Yang pertama adalah tokenization, yaitu pemecahan teks menjadi bagian-bagian kecil yang dapat lebih mudah dipahami oleh komputer. Contohnya, dari kalimat saya belajar AI, tokenization akan dipisahkan menjadi saya belajar AI dan titik. Lalu yang selanjutnya adalah lemmatization dan stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar agar lebih seragam dan dalam analisis. Contohnya berlari-lari, lari-lari, lari, semua akan diubah menjadi kata lari. Dan menyanyikan, bernyanyi, nyanyian, semua akan diubah menjadi kata dasarnya yaitu nyanyi.
Dan yang ketiga adalah part of speech tagging, yaitu menentukan kategori kata dalam kalimat, kata benda, kata kerja, dan kata sifat, dan lain-lainnya. Contohnya kalimat saya makan nasi, saya menjadi pronoun, makan verb, dan nasi menjadi noun. Lalu yang keempat adalah name entity recognition, yaitu mengenali entitas seperti nama orang, tempat, organisasi, atau tanggal dalam teks. Contohnya adalah Elon Musk adalah CEO dari Tesla. Elon Musk seperti nama orang dan Tesla adalah nama perusahaan. Dan yang kelima adalah sentiment analysis, yaitu menganalisis apakah suatu teks bersentimen positif, negatif, atau netral. Contohnya pelayanan restoran ini sangat buruk, yaitu sentimen negatif. Lalu ada saya sangat puas dengan produk ini, yang menjadikan sentimen positif. Lalu yang selanjutnya adalah algoritma dalam NLP. NLP menggunakan berbagai metode dan algoritma. Contohnya seperti yang pertama adalah rule-based system, yang menggunakan aturan linguistik yang ditentukan oleh manusia. Kelemahannya itu tidak fleksibel terhadap variasi bahasa. Lalu yang kedua adalah machine learning based NLP, yaitu menggunakan metode dalam pembelajaran mesin dilatih dengan berbagai data. Contohnya seperti naive Bayes, SVM, dan decision tree. Lalu yang ketiga adalah deep learning based NLP, yaitu menggunakan neural network untuk memahami pola bahasa yang kompleks. Contohnya seperti BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representation from Transformers, yang digunakan oleh Google Search. Dan ada ChatGPT, model yang digunakan dalam ChatGPT untuk menghasilkan teks yang lebih alami. Lalu tantangan apa saja yang dihadapi oleh NLP? Yang pertama adalah ambiguitas bahasa, yaitu kata bisa memiliki banyak arti. Contohnya bisa menjadi, contohnya bisa ular, bisa berarti racun ular atau ular yang dapat melakukan sesuatu. Yang kedua adalah bahasa yang beragam, yaitu setiap bahasa memiliki tata bahasa dan struktur yang berbeda-beda. Lalu kesulitan dalam memahami konteks, NLP masih kesulitan untuk memahami sarkasme dan humor, dan kekurangan data untuk belajar non-Inggris. Sebagian besar model NLP dilatih dengan data bahasa Inggris. Lalu NLP apa aja yang digunakan dalam sehari-hari? Yang contohnya yang pertama adalah Google Translate, atau penerjemah otomatis yang bisa mengubah suatu bahasa menjadi bahasa lainnya. Chatbot dan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa. Analisis sentimen media sosial, deteksi berita palsu seperti fake news detection, and speech to text, yaitu mengubah suara menjadi teks. Untuk masa depan NLP, yaitu adalah peningkatan pemahaman konteks dan emosi, metode yang lebih efisien dan akurat, integrasi NLP dalam teknologi AI lainnya seperti computer vision dan robotics. Kesimpulannya adalah Natural Language Processing adalah teknologi yang berkembang pesat dan memerankan peran yang penting dalam kehidupan kita. Dengan terus berkembangnya AI, NLP akan semakin canggih dan mampu memahami bahasa manusia dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.